Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang penuh berkah di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sampai pada surah Al-Falaq. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Falaq. Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Dari pengertian al-falaq tadi, yaitu memecah, ya, pengertian memecah. Ini tidak hanya waktu subuh, ada juga mengatakan demikian, ya. Tetapi semua yang Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluknya di muka bumi, kemudian di langit, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memecah semua itu, ini juga termasuk bagian dari Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi tidak hanya memecah waktu apa tadi? Subuh, ya. Tapi ada juga yang mengartikan al-falaq ini meliputi semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, min makhluqatil ard, ya. Dari semua makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati tanfaliqu 'anil nabat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memecah biji-bijian, ya, kemudian muncul begitu indahnya, ya, wal jibalul lati tanfaliqu an uyunil ma, ya. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memecah gunung menjadi air-air yang muncul dari pecahan-pecahan tadi di gunung-gunung dan lain sebagainya. Sekali lagi ini berkaitan dengan salah satunya, ya, berkaitan dengan tauhid, ya, bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun ini semuanya asbabun nuzulnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tentunya semuanya itu yang harus kita lakukan adalah perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, ya, dari keburukan yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari semua min syarri ma khalaq, ya, dari keburukan, kejelekan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan sedikit nggih untuk mengakhiri sebelum saya akhiri di dalam ayat yang kedua ini, min syarri ma khalaq, dalam tafsir al-muyassar yaitu min syarri jami'il makhluqat, dari semua keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus jenengan langgengkan, sering membaca al-falaq, ya, supaya kita aman, ya. Ini bentuk dari salah satu surat yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk apa? Berlindung, ya, dari semua keburukan-keburukan makhluk Allah, ya. Dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir, min syarri ma yu'dhi minal makhluqat, ya, dari semua yang mengganggu, ya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyakiti kita, yang min syarri ma khalaq, ya, dalam tafsir Jalalain, tafsir yang ketiga, yaitu yang dimaksud adalah min hayawan, ya, min hayawanin mukallaf wa ghair mukallaf, dari hewan yang mukallaf. Siapa hewan yang mukallaf? Ini menarik, ya. Hewan yang mukallaf, ya, kita. Ya, kita ini hewan kok, tapi mukallaf. Paham maksudnya, ya? Hewan yang mukallaf. Kenapa kita hewan? Ya memang kita hewan. Makanya orang logikawan itu, orang-orang mantikiyun, ya, mengatakan bahwa al-insanu hayawanun natiq. Jadi manusia itu hewan yang berpikir. Hewan yang
berpikir. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan mereka mereka yang tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan akalnya ya, yang diberikan oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi mereka laksana binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang berkaki 4 itu. Ya, sama-sama hewan, kan sama-sama hewan kita. Apa yang membedakan kita? Ya, akal kita, pikiran kita. Makanya disebut dalam tafsir Jalalain tadi hewanun mukallaf. Apakah hewan yang lain bukan dikatakan mukallaf? Mukallaf itu yang menerima syariat. Ya, makanya dalam setiap syarat-syarat dalam syariat itu panjenengan tahu ya, dalam puasa juga adalah orang yang akil, ya kan? Orang gila kena puasa enggak? Ya tidak kena. Kena kewajiban sholat, ya tidak kena. Ya, min hayawanin mukallaf wa ghairi mukallaf, dan yang bukan mukallaf. Artinya kita berlindung dari kejahatan itu ya, baik dari manusia atau bukan manusia, wa jamadin ya, kasan wa ghairi dzalik, seperti jamadat ya, benda-benda mati dan lain sebagainya. Jadi kita dalam tafsir As-Sa'di ini juga meliputi ya, wa hadza yashmul jami'a ma khalaqallah, yang meliputi dari kejelekan semua yang Allah ciptakan ya, min insin wa jinnin wa hayawanatin ya, dari keburukan jin, keburukan manusia ya, keburukan hewan-hewan ya, wa yusta'adu bi khaliqiha. Jadi kita berlindung kepada penciptanya tadi, minasyarril ladzi fiha, dari keburukan, kejelekan yang ada di dalamnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada minggu depan kita akan melanjutkan dari kajian masih dalam surah Al-Falaq ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sebagai kita minimal mempelajari kandungan Al-Quran ya, untuk kita amalkan terutama di bulan suci Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan ramai kayak gini bagus ya, tidak hanya di bulan suci Ramadan ya, supaya panjenengan bisa memahami ayat-ayat pendek yang akan kita bahas ya dalam sudah 2 tahunan lebih dalam kajian tafsir ini. Tahu dulu kalau ada pertanyaan. Falyatafaddal mashkura. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, Allah Ustaz. Fadhal, ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Neraka jahanam. Ada yang mengatakan demikian. Nah. Ya. Waalaikumsalam. Apa kaitannya mungkin dari, walaupun itu tidak masyhur ya, tadi ya disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, salah satu nama Al-Falaq tadi adalah wadin fi jahannam ya, lembah di neraka jahanam. Bahkan ada yang mengatakan sijnun
fi jahannam, yaitu penjara di neraka jahannam. Qul a'udzu birabbil falaq, ya, aku berlindung dari dari kejahatan nanti yang akan kita sebutkan secara detail, ya, kepada Tuhan yang katakanlah tadi al-falaq, ya. Kalau mungkin penafsiran yang lebih tepat, ya, kalau ingin kita hubungkan dengan kata al-falaq, ya, kata-kata arti al-falaq tadi adalah syaqqus syai', ya, yaitu memecah sesuatu, ya. Jadi neraka jahanam itu juga apa? Ya, akan tidak hanya memecah tetapi juga bisa menyebabkan sesuatu apapun menjadi habis, ya. Nah, kalau secara literal, tetapi kesesuaian atau penyesuaian tadi yang panjenengan sebutkan, ya, seolah-olah bahwa di neraka jahanam dengan, ya, itu tidak ada disebutkan di dalam tafsir tadi, ya. Walaupun itu bukan masyhur, sekali lagi sebagai pengetahuan saya bahwa yang dimaksud dengan al-falaq tadi mungkin lebih tepatnya, ya, kalau al-falaq tadi yang memecah, ya, bahwa neraka jahanam itu lebih dahsyat lagi, ya, bisa memecah apapun dengan panasnya, dengan kengerian yang ada di neraka jahanam. Ahsantum, tafadhol, yang lain mungkin ada saya. Mungkin yang lain satu lagi, kalau nggak ada mungkin Ustaz, tadi surat Al-Falaq itu kan pembagian waktu. Bagaimana antara malam, siang, dan subuh perpindahan. Yang jadi permasalahan kalau di Irlandia, waktunya kan siang terus. Nah, bagaimana kan siang terus tadi? Irlandia kan siang terus, nggak pernah malam. Ya Allah, sampai sana semua. Ada malamnya, ada tapi sedikit, ya. Tetap ada. Ada. Malamnya ada tetapi sedikit, ya. Ya, inti dari pembahasan tadi sebagaimana saya menyebutkan, ya, bahwa, ya, perpindahan dari malam yang gelap gulita kepada waktu subuh, ya. Ini inti poin yang ingin disebutkan di sini adalah bahwa perlindungan, ya, terutama di waktu malam, ya. Makanya kan saya menyebutkan tadi, ulama menganjurkan untuk membaca al-mu'awwidhatain ini menjelang apa? Tidur kita, ya. Karena biasanya kejahatan-kejahatan tadi berkaitan dengan sihir. Sihir itu, ya, biasanya malam, ya. Jarang sihir itu siang, ya. Karena lebih mungkin karena kelalaian kita, ya. Di waktu saat kita tidur, di saat itu berbeda dengan waktu kita terjaga, ya. Kan begitu kan? Makanya perintah untuk berlindung kepada kejahatan makhluk, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya. Dari semua kejahatan, semua keburukan yang Allah ciptakan dari makhluknya. Ya, berpegang teguh tadi atas i'tisam, ya. Kemudian perlindungan ini juga mengajarkan bahwa diri kita itu dalam keadaan apapun untuk selalu berlindung kepada Allah, ya. Kalau panjenengan betul-betul misalkan mengamalkan surat ini, Pak Dar, dalam kondisi apapun, coba praktikkan dalam kondisi apapun, ya. Kalau panjenengan melihat sesuatu yang katakanlah nggak enak, ya, langsung baca surat ini. Harus diistiqomahkan, bukan cuma sekedar kalau kita dalam posisi kesulitan kemudian, ya, jangan istiqomahkan. Ya, insya Allah selamat. Dan ini juga mengajarkan kita tauhid, ya, dalam ayat ini. Perlindungan bahwa perasaan kita itu selalu berlindung kepada Allah. Ini yang kurang bagi kita. Kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi kalau kita tidak pernah mengamalkan Al-Quran, ya, perlindungan apapun, panjenengan misalkan tidak disukai oleh semua orang, tapi kalau kita memiliki landasan, saya misalkan tidak berbuat jahat pada orang lain mau berbuat jahat pun insya Allah
termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting dalam tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah pada pelajaran mendatang kita akan melanjutkan ayat yang kedua dan ketiga. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.